tekad. Nek sampean duwe kreativitas, sampean duwe tekad, dana kita kok kiri. Tapi nak sampean dulu apa-apa mikir dana, lho mung padha kiri nih kok mikir dana. Gak laku sampean. Saya jamin wis gak laku. Asli gak laku. Ya. Ya. Jadi yang dipikir itu bagaimana berkreasi, ya, bagaimana menumbuhkan kreativitas, karena kreativitas inilah yang akan menumbuhkan dana. Itu pengalamanku sak urip-urip bekerja di kebudayaan itu begitu itu, gitu loh. Bukan kok mikir-mikir danane kondi, yo danane teko kreativitasmu kuwi. Karena sampean itu yang namanya kebudayaan, kesenian itu bisa dikapitalisasi, gitu loh. Ya, bisa dikapitalisasi. Nak sampean mengkapitalisasi agama dosa. Tapi nak mengkapitalisasi kebudayaan harus, gitu loh. Nah, malah harus, gitu loh. Nah, itu di situ. Nah, itulah. Tadi sebelum saya ngomong soal itu, saya sedikit akan mendudukkan tentang kebudayaan. Tadi karena Pak Muslim Pak menyinggung itu, kalau saya menyinggung itu, kebudayaan itu apa? Orang selalu mengasumsikan kebudayaan itu kesenian. Enggak, kesenian itu bagian dari kebudayaan. Kebudayaan itu adalah suatu karya manusia yang mengandung 3 unsur. Ya, harus mengandung 3 unsur ini bisa disebut kebudayaan. Gitu. Dan ini yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Nek sampean gak berkebudayaan, itu sudah jadi menungso maneh. Nek sampean beriman tapi gak berkebudayaan, itu jadinya malaikat. Jadinya setan. Setan itu beriman, bertuhan, gak berkebudayaan. Malaikat beriman, tapi gak berkebudayaan. Akhirnya jadi itu. Nek sampean yang sekedar urip, gak berkebudayaan, jadi kewan. Gitu. Jadi kalau Anda masih mengaku manusia, maka Anda harus berkebudayaan. Nek cara konsep Islam itu kebudayaan itu sumbernya adalah amanu wa amilu sholihan. Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi kan rodatnahu asfala safilin, dikembalikan di bawahnya aspal. Aspal sapil ini sangat sore aspal kan sama kayak gitu kan si aksani takwin kan sebaik-baik ciptaan summa rodatnahu kami kembalikan si aspal sapilin sangat sore aspal terus diinjek-injek ke sini soman ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang berkebudayaan, yaitu beriman dan beramal soleh. Maka unsur kebudayaan itu ada 3, ciptaan manusia yang mengandung 3 aspek, yaitu dimensi kognisi bukan logika, estetika, dan etika. Inilah mengandung 3 unsur ini. Kalau nggak mengandung 3 unsur ini, karya manusia nggak disebut kebudayaan. Kalau cuma yang menonjolnya yang mana? Kalau yang menonjol dimensi logika, maka kebudayaan akan mewujud menjadi ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Itu produk kebudayaan yang menonjol dimensi logikanya. Tapi dia tidak boleh tetap kehilangan dimensi etika dan estetika. Gitu. Nah, kalau yang menonjol dimensi etikanya, maka dia akan menjadi norma, nilai, hukum, ya, aturan, dan lain sebagainya. Itu dimensi kebudayaan yang menonjol dimensi etikanya, gitu. Nah, kalau yang menonjol dimensi estetikanya, nah itu baru jadi seni, gitu. Maka dalam konteks ini seni, dalam konteks kebudayaan, dia harus tetap mengandung dimensi nilai, dimensi etik. Kalau nggak ada dimensi etik, dia nggak disebut kebudayaan lagi. Akhirnya jadi alat rusak, brutal, radikal, penghancur dan lain sebagainya itu. Kalau itulah dimensi nilai liberal itu yang saya sebut, itu bukan kebudayaan karena dia kehilangan dimensi etikanya itu. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam konteks les bumi, inilah konstruksi kebudayaan yang dibangun, gitu ya. Kalau sampean baca manifesto Astrosani dalam surat Gelanggang, karena sejarah les bumi ini kan ketika benturan antara Manikebu dengan Lekra. Nah, yang satu adalah kelompok sosialis yang menjadikan kebudayaan sebagai sarana untuk revolusioner, yang satu menjadikan kebudayaan sebagai instrumen untuk mengekspresikan liberalisme. Nah, di tengah-tengah ini Les Bumi berdiri dengan konsep kebudayaan yang seperti itu. Jadi bagaimanapun apapun karya tetap diakui sebagai kebudayaan kalau mengandung dimensi etika, estetika, dan logika itu. Ini yang menjadi pegangan bagi seniman-seniman Les Bumi.
Nah, tapi kita harus sadar diri karena posisi seniman itu Gus, bagaimanapun posisinya itu al-manzilu bainal manzilatain. Jadi bukan antara surga neraka kayak Mu'tazilah, enggak gitu. Posisi seniman itu sampean harus sadar diri. Setingkat di atas orang gila, setingkat di bawah kiai. Nah, itu posisi seniman gitu. Jadi saedane seniman tetap orang edan, karena dia tetap di bawah di atas orang gila. Nah, ya. Tetapi api-api seniman tetap orang iso dadi kiai karena tetap di bawah kiai. Nah itu. Jadi ojo sampean GR mentang-mentang sudah seniman terkenal hebat terus ngaku dadi kiai. Terus gak iso, sampean posisinya tetap di bawah kiai. Neng sak dhuwure wong edan. Jadi itu. Masih lumayan. Jadi artinya apa? Nek dekne mlaku ayo aja diseneni gitu. Karena edane lagi kumat. Jadi kayak gitu. Nah, itulah ini positioningnya seperti itu gitu. Nah, yang berikutnya karena les bumi ini punya peran penting untuk menjaga kebudayaan, artinya tetap njogo dadi menungso. Sehingga ketika ngaji ya ngaji dadi menungso, ketika ibadah tetap dadi menungso. Artinya itulah yang disebut dengan beragama yang berkebudayaan. Betul, kecuali harus makam wali betul. Wali sudah luput sembuh, dia sudah lepas dari jangankan kok hukum-hukum budaya, hukum-hukum agama pun ada khorikul adah yang bisa dipahami itu loh. Jadi kalau di les bumi itu kan madhabnya kan dari syariat, hakikat, makrifat, baru maksiat. Mungkin serius nih. Iya, jadi maksiat itu harus ditaruh di atas makrifat. Ya mak dewe itu syariat itu bener wis do melok maksiat iki lho. Rusake teng niku niku. Wale. Kan maksiatul arifin ibadatun. Maksiatnya para arifin itu ibadah. Ora kaya awak dhewe. Syariate urung beres, apa meneh hakikate, ya toh? Apa meneh mata durung tekan, wis do melok maksiat. Iku biang kerusakan iku temen-temen. Maka maksiat itu harus ditaruh di level yang paling atas. Supaya inilah orang-orang yang makrifat itu ketika melakukan, karena kita meyakini maksiatul arifin itu ibadah tuh. Siapa sing wani nyongko nak Gusmik ning hotel Elmi minum bir bareng-bareng itu beliau melakukan suatu tidak itu beliau melakukan bagian dari ibadah dan nggak bisa dihukumi kayak awak dewi gitu. Oh dia kan secara syariat gitu, makanya gak usah guman-guman melok maksiat gitu. Nah, yang gitu kita cerita siapa itu Imam Abi Yazid Al-Bastami misalnya ketika danu kan tanya nih Gusti Allah, Gusti kanca kula teng swarga mengke sinten nggih masuk nang 72 bidadari niku gak asik lah masuk nang guyon-guyon dhewe niku disebut lan dhewe kancamu iki jenenge si fulan golek ana manggone ning kene. Begitu digoleki si orang ini ternyata baru minum ini sama cewek-cewek. Terus siapa? Oh, Imam Abi Yazid Al-Bastami ganteng itu. Kok aku diprank karo Gusti Allah? Masa aku diprank gitu? Masa ini teman saya di surga? Temennya lonte-lonte gitu, minumnya gini gitu. Baru rentek gitu si fulan ini langsung ngomong, ya Yazid Al-Bastami ta'al ini sofi di jannah. Saat itu baru Imam Abi Yazid Al-Bastami nangis dan sujud minta maaf karena ternyata aku masih bersih, masih kotor karena mensuuduni orang yang sudah makrifat. Padahal aku sudah ditunjukkan oleh Allah orang ini temanku di surga. Nah, ini kenapa saya menaruh maksiat niku teng dhuwure makrifat. Jadi ono kerangka filosofi ini Gus gak ngawur-ngawuran. Nek durung kakek level makrifat, apa belum lagi level syariat, ojo guman-guman melok maksiat, mesti mblakrak. Lah niku nek kalau les bumi niku nggih enten jalure, makanya itu disimpulkan dengan tembang-tembang Jawa sing selokan iku gitu. Dayoe teko gelane kloso klosone belok bedake tambalan jadah jadan mambu kakane asu urut fase-fase iki ilang siji bubar tatanan dayoe teko pakane asu jadi apa
suatu fase kehidupan sing gak iso di. Nah, inilah coro-coro berkebudayaan dalam menjelaskan suatu mekanisme proses dan sistem sosial. Lah nek beliaunya kan Agus ya kudu ana kitabe, ana dalile gitu. Lah kan dhewe ya ana dalile. Ya dalile itu tadi bahwa setiap sesuatu aja memiliki syai'in sababa. Neng itu kemudian dimanifestasikan dalam suatu bentuk-bentuk laku hidup, kaya teko gelarne koso, kosone bedah, tambahan jaga, urut dari syariat, hakikat, makrifat, lalu maksiat. Jadi, ujuk-ujuk kok daya teko tambahin gemblong ini rusak semua itu mesti urut fase-fasenya itu. Nah, itu teman-teman yang modal dalam itu modal dalam ini. Kalau ini royalti di endorse sekolahan. Nah, terkait dengan les bumi, kebijakan les bumi dari PBNU memang yang pusat tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya praksis, biar itu dilakukan oleh wilayah dan cabang. Nek PB kok melu sing praktis ora ono bedane karo IO. Dan itu engko wilayah karo cabangnya mesti kalah gitu. Jadi PB cukup memberikan suatu guideline. Apa arah kebudayaan PBNU? PBNU sekarang sedang membangun suatu yang disebut peradaban dunia dari peradaban Nusantara. Artinya tanggung jawab ini juga menjadi bagian dari les bumi. Les bumi harus melakukan eksplorasi karena kebudayaan itu mengandung 3 unsur itu, ada etika, estetika, dan logika. Maka kalau dibagi-bagi soal membuat konseptualisasi, membuat saintifikasi terhadap strategi kebudayaan, itu tugasnya PBNU. Itu tugasnya les bumi PBNU. Gitu. Nah, soal membuat estetika berkesenian, mengeksplorasi dan lain sebagainya, itu tugasnya cabang. Pentas-pentaso kamu menggali, mengeksplorasi, mengkreat sumber-sumber kebudayaan yang ada ini supaya menjadi sesuatu sing ora ming apik ditonton, bisa menjadi sarana dakwah ning yo payu didol. Nah, itu tugas dari cabang. Sementara wilayah tugasnya adalah dari dimensi etikanya, menjaga, mengguidance supaya kesenian-kesenian yang laku ini tetap dalam berkarakter NU yang syarat dengan nilai-nilai etika, moral dan norma. Kira-kira ngoten niku, garis-garisnya niku ngoten niku, Mas. Sampean tetap boleh melakukan suatu event-event, tetapi yang memberikan contoh bagaimana suatu kesenian yang tetap syarat dengan nilai-nilai moral, etika, dan norma itu. Gitu. Mas aku bos, iya. Monggo. Monggo, yang jauh. Iya. Terima Bos. Iya. Nah, saat ini kenapa ini jadi penting? Karena kita sedang melakukan kontestasi dalam berkebudayaan ini. Dan dalam kontestasi ini, kebudayaan quote-unquote yang dimiliki NU ini kan ditekan dari 2 arah. Dari arah kiri kita menghadapi yang saya sebut dengan liberalisme dan industrialisasi seni. Seni nak lapanya didol gak dikai gong, kayak gitu. Seni yang nggak menghasilkan duit ya dikasih tempat, mulai televisi, perusahaan, rekaman dan lain sebagainya. Kok gak mendatangkan rating, gak dikasih tempat, paling diadvokasi 1-2 dan itu nggak semuanya. Nah, selain itu seni juga menghadapi liberalisasi. Anda harus bersaing dengan seni-seni sing liberal, sing gak ono moral, gak ono etika, gak ono macam-macam itu. Dan Anda harus bersaing dengan itu. Itu dari sisi kiri. Dari sisi kanan, Anda ditekan oleh puritanisme agama. Nah, sing sisi kiri ki apa wae entuk. Lanang macak wedok entuk gabus-gabusan apa wae entuk, sing penting payu didol. Dan menimbulkan
kapitalis. Gitu. Lah nek sing kanan apa wae ra entuk. Yasinan gak entuk, sholawatan gak entuk, rebanaan gak entuk. Itu yang sisi kanan. Dianggap ngotori agama. Sajinan gak entuk, mocopatan gak entuk, sidik-sidik bid'ah, sidik-sidik kuropat, sidik-sidik kafir kok sidik-sidik. Jadi itu kan dari sisi apa? Kanan itu. Nah, NU menghadapi situasi seperti ini. Di sini dibutuhkan suatu kreativitas yang sangat tinggi, yang peran Anda tadi tidak hanya melakukan kapitalisasi tapi juga saintifikasi dan moralisasi terhadap apa itu kesenian itu sendiri sebagai bagian dari kebudayaan, gitu. Nah, dalam rangka inilah, gitu ya, maka kita perlu membuat strategi-strategi yang efektif dan akurat untuk bisa sustain, untuk bisa hidup, gitu, menghadapi dua tekanan ini. Ada 3 langkah yang perlu dilakukan menurut saya. Yang pertama adalah mengenali potensi-potensi bentuk format dari seni-seni tradisi, seni-seni yang diwariskan, yang menjadi amanah. Saya nggak selalu menyebut kebudayaan itu warisan. Orang sering mengatakan ini warisan budaya kita, warisan kok iso mbok dol, warisan iso mbok bagi-bagi. Kebudayaan itu amanah dari orang-orang tua, karena beliau sudah berkreasi membuat dan itu dititipkan kepada sampean untuk dikembangkan, digulawentah dan diasah, gitu. Maka untuk bisa itu sampean harus mengenali dulu tradisi sampean, nilai-nilai anya, potensi nang kene mbiyen ana apa wae, tinggalane mbah-mbahane awak dhewe, kesenian apa wae jenisnya, itu harus dikenali. Nek sampean nggak kenal maka nggak akan bisa melakukan fraud. Yang kedua, setelah kita melakukan pengenalan adalah melakukan aktualisasi dan rekonstruksi, karena yang namanya kesenian itu selalu dinamis. Nek patok buandrong sampean kayak gitu cekel ya payu dan nggak laku, gitu ya. Nah, ini contohnya apa? Saya misalnya kayak orang kayak Wisnu Tama itu melakukan aktualisasi sehingga seni-seni yang asalnya sederhana itu akhirnya paling didol. Meskipun ini ada benturan. Dulu waktu Wisnu Tama melakukan sisingaan, aktualisasi sisingaan untuk dirubah mulai kostumnya, gerakannya, performanya, itu orang-orang sisingaan marah karena dia ngomong bahwa sisingaan ini ritual sakral, nggak bisa dilakukan semena-mena dan lain sebagainya. Karena Wisnu Tama nggak berani ngadepi, akhirnya manggil saya dan suruh ngadepi kaum adat ini. Saya jelaskan, Pak, yang dirubah ini sisingaan yang untuk entertain, sisingaan yang untuk ritual tetap. Jadi tetap nggak iso dirubah saja, ini opo, kostumnya bagaimana, mantranya kayak apa, tata musiknya apa, ini nggak bisa dirubah, gitu. Jadi kita nggak merubah yang itu, tapi mengembangkan yang ini sebagai kepentingan seni pertunjukan, entertain, supaya orang ngerti sisingaan. Gue nak wis ngerti lagi takut asli ini sing kaya iki, tujuannya iki, gitu. Akhirnya jalan tengahnya begitu. Oh oke, seperti itu. Karena kesenian itu nggak bisa dipatok bangun. Jadi kreativitas diperlukan. Wayang misalnya, wayang itu kan diadopsi sejak Mahabharata, Ramayana pertama kali dilakukan oleh Mbah Joyoboyo, gitu ya, dengan 2 resi itu, resi siapa? Yang dulunya kan Resi Walmiki dari India, gitu. Terus diadopsi oleh Mbah Joyoboyo. Zaman Wali Songo direkonstruksi lagi, kemudian zaman Mataram direkonstruksi lagi, terus ada perubahan-perubahan itu yang tugas sampean melakukan itu, gitu. Nah, tugas yang ketiga baru itu tadi melakukan hilirisasi, bahasa saya itu. Jadi ini raw materialnya sampean olah, sampean asah, akhirnya menjadi itu tadi ilmu pengetahuan, karya seni yang up to date. Jadi itu, maka di program pusat itu sebetulnya ada dua hal yang saya lakukan terutama, yaitu workshop untuk apa? Aktualisasi seni kreatif untuk seni tradisi. Bagaimana mengolah seni tradisi menjadi suatu bentuk kesenian yang akhirnya enak ditonton, laku dijual, tapi tetap memiliki norma dan nilai yang kuat. Yang kedua adalah melakukan workshop tentang event kreatif. Bagaimana membuat event
event dan mengelolanya secara kreatif sehingga memiliki nilai ekonomi gitu. Nah ini yang perlu dilakukan. Jadi langkah keduanya itu. Nah langkah ketiganya dalam langkah ini adalah melakukan aktualisasi dan sosialisasi. Setelah direkonstruksi kemudian disosialisasi. Ada yang cara above the line melalui medsos dan lain sebagainya dengan narasi-narasi yang menarik dan indah. Ada yang below the line melalui pertunjukan-pertunjukan langsung yang bisa merebut hati dan mengembangkan itu gitu loh. Jadi soal metodenya bisa belajar dari orang dulu. Misalnya generasinya Mbah Wali Songo ketika mengajarkan sholat tahajud, ini contoh saya yang tak ulang-ulang. Itu ayatnya wa minal laili fatahajjad bina filak balaka asa ayat asar buka makom mahmuda. Biyen ku nak wong Jawa diomongi ayatnya ngono ora do. Iku basa apa karepe piye gitu. Maka untuk mendekatkan ini Mbah Sunan Kalijaga gawe kidung rumeksa. Kalau kidung rumah sayang wangi teko ayu luput yang loro luput bilai kabeh jin setan tatan purut ilakiri. Jadi Al-ayah. ya kalau kidung rumah sayang wangi ada senandung yang bergema di tengah keheningan malam, yaitu orang yang sholat dikir takoruk tahajud madhep men Gusti Allah. Teguh hayu luputo ing loro. Barang siapa yang punya keteguhan batin untuk melawan nikmatnya tidur dan dinginnya malam, untuk ambil wudhu dan sholat tahajud, jin setan datang turun tanulu antan elawani asa ayat asa buka makoman mahmuda. Akhirnya wong-wong udah seneng, oh itu kok enak banget. Akhirnya nak wis ngono lagi didokne ayate. Jadi seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu, inilah strategi yang perlu dilakukan oleh Les Bumi sebagai guidance dalam bergerak ke depan. Soal bentuk piye, wujudnya apa, formatnya bagaimana, wis toton dhewe, tapi areanya lainnya ini gitu. Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama dalam mengelola dan mengurus Les Bumi ini. Banyak yang bisa di-create karena Les Bumi ini tadi jangkauannya panjang. Sampai harus diwarisi, diamanati, sudah diberi beberapa potensi kebudayaan. Silakan dieksplorasi, dikembangkan dan direkonstruksi. Nanti itu akan menghasilkan. Aku sebuktekno mas, saya itu sudah membuktikan. Itu abad saksi ini. Saya itu diamanati Gus Dur kan gawe Ki Ageng Ganjur, ya ora diamanati dikai dhuwit kayak apa men. Kowe gawe grup musik jenenge Ki Ageng Ganjur. Engko kowe iso keliling dunia karo Ki Ageng Ganjur. Itu misalnya Gus Dur cuma gitu aja tahun 91 itu. Waktu itu aku ya ketawanya kayak bagus, kadang ngamen iso tekan luar negeri. Lu wis buktekno wae itu. Dan itu terbukti. Saya keliling sampai ke Eropa, ke Afrika, ke Asia, kemarin dari Turki, main di Saudi loh. Kita itu konser di Saudi Arabia loh Pak. Jadi kono ngekspor Wahabi, kene ngekspor seni loh. Kan asal itu. Kono ngekspor Wahabi, tak balas aku ngekspor seni kan ngono. Kita main di Riyadh, kita main di Jeddah. Ini untuk menunjuk. Dan anehnya pangeran-pangeran di sana nonton sampai akhir. Itu buktinya ada itu. Sampai bisa bingung mas. Biasanya utusan kesultanan itu kalau habis pidato pulang mas, gitu. Kok ini sampai akhir biar sampai enggak mereka enggak pulang-pulang. Nah, itu gak sombong, tapi katus bumi nah. Nah, insya Allah Desember Ganjur itu akan pentas di Vatikan dan Roma. Karena kemarin Paus datang ke sini, aku juga balasannya orang presiden malah Ganjur kan. Itu kan aja teman asem gitu loh. Ini yang saya buktikan dan saya nggak pernah. Itu yang saya sebut kreativitas dan tekad gitu. Karena seni itu paling gampang dikapitalisasi dan paling gampang dijadikan sarana untuk membangun sosial kapital, membangun network dan membangun jaringan gitu. Nah isu ini sampai malah nguri PPW itu dulu bentuk gaya paling tidak wakil ketuanya lah. Akhirnya gue wakil ketuanya lah ini kan sampai sinonggosi mobil. Akhirnya paling tidak kan gaya. Ini sementara dulu ya wakil ketuanya sentorok sih. Jadi gitu nanti sudahlah. Banyak yang bisa dipilih. Saya sebagai penutup, saya cuma mengingatkan bahwa leluhur kita itu sudah meninggali kita banyak hal. Intan, permata, emas itu sudah diberikan ke kita, dan itu ada di bongkahan-bongkahan batu dan butiran-butiran pasir. Yuk kita asah,
kita olah, kita gali supaya bongkahan emas dan bongkahan batu dan butiran pasir ini bisa menjadi butiran emas dan butiran mutiara. Itulah tugas kebudayaan itu. Berhenti berebut sebutir pisang seperti bangsa Kera yang tidak tahu mahalnya emas dan mulianya permata. Dia lebih sibuk berebut sebutir pisang karena itu yang bisa memenuhi perutnya. Berhenti berebut sebutir pisang sambil menghambur-hamburkan bongkahan batu dan butiran mutiara yang diberikan kepada kita. Asah, gali, kenali, dan olah supaya menjadi butiran emas dan bongkahan batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.